Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi etika berhias. Di sini anggotanya ada saya sendiri Konita Arif, Maulidia Zahra Nur Aini, Nur Amanah Yusuf, dan Nur Faiza Mutia. Langsung aja yuk kita bahas. First of all, di slide pertama ada table of content, berisi hal-hal yang bakal kita bahas ke depannya. Yang pertama ada pengertian berhias, yang kedua macam-macam berhias yang meliputi jilbab, perhiasan, kosmetik, tato, dan menyambung rambut. Yang ketiga ada etika berhias, dan yang keempat hikmah akhlak berhias. Pertama, pengertian berhias. Berhias adalah usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lain yang cantik, berdandan dengan indah dan menarik. Berhias tidak dilarang loh dalam Islam karena naluri manusiawi. Yang dilarang adalah tabaruj al-jahiliyah, atau segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami istri. Maksudnya gimana? Coba deh, tetapkan bahwa tujuan kita berhias itu untuk mensyukuri nikmat apa yang Allah telah berikan. Maka dengan kita berhias, kita dapat mempercantik lagi apa yang telah Allah ciptakan. Nah, yang salah itu adalah ketika kita berhias, tujuan kita agar mengundang syahwat lawan jenis. Al-Quran tidak melarang seseorang berbicara ataupun bertemu dengan lawan jenisnya. Tetapi, jangan sampai sikap dan isi pembicaraan itu mengundang rangsangan dan godaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i ini taqaitunna fala tahda'na bil qawli fayatama'alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Yang artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. 2. Macam-macam berhias. A. Jilbab. Jilbab untuk menutupi bagian yang biasanya terbuka, menutupi dari kepala hingga bagian dada. B. Perhiasan. Rasulullah menegaskan dalam hadis bahwa sutra dan emas haram dipakai oleh kaum laki-laki karena menimbulkan ketidakwajaran kecuali bagi wanita, mengundang sikap angkuh, atau menyerupai pakaian kaum musyrik. C. Kosmetik. 1. Wajah. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan humrah yang artinya campuran pewangian yang digunakan perempuan untuk mengolesi wajahnya. Pengantin pada zaman Rasulullah SAW berhias dengan sufrah, pewangian berwarna kuning, diperbolehkan juga menggunakan celak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kullu masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. 2. Telapak tangan. Diperbolehkan menggunakan khithab atau pewarna pada kuku. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dalam suatu peristiwa. Perempuan diperkenankan juga menggunakan cincin dan gelang. 3. Parfum. Disunahkan menggunakan parfum bagi laki-laki dan perempuan kecuali saat berhaji atau umroh, atau saat sedang berihdad atau berkabung atas kematian suaminya. Yang D. Tato. Tato adalah memberi atau melukis tanda pada tubuh dengan tinta. Tato merupakan berhias yang dilarang dalam Islam. Hal ini dianggap membawa kerusakan dan perubahan pada tubuh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perubahan itu tidak layak bagi fitrah manusia. Kemudian yang terakhir E. Menyambung rambut. Berhias dengan menyambung rambut dinamakan Nabi sebagai suatu bentuk kepalsuan karena itu dilarang bagi kaum wanita yang menyambung rambutnya. 3. Etika berhias. Jika kita ingin berhias dan agar tidak melanggar syar'i yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 1. Niat berhias untuk beribadah sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kedua, tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama, najis dan berbahaya. 3. Tidak menggunakan hiasan simbol non-muslim. Keempat, tidak berlebihan. Kelima, tidak berhias seperti orang jahiliyah.
Keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan mempraktikkan jenis kelamin. 7, berhias bukan untuk foya-foya. Nah, berhias secara islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan, karena niat berhias adalah untuk ibadah. Maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Hikmah etika berhias. 1. Memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Sebagai salah satu cara untuk mengungkap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. 3. Berhias merupakan salah satu tanda kita sayang pada diri sendiri. Terakhir yaitu keempat, berhias dengan tujuan hanya untuk menarik perhatian orang lain, hanya menjadi alat maksiat dan hukumnya haram. Nah, oleh karena itu setiap pribadi muslim haruslah membiasakan diri untuk berpenampilan yang baik, bagus, tidak menyombongkan diri, tetap sederhana, dan penuh kesejahteraan sebagai wujud konsistensi terhadap ajaran Islam. Oke, cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.